Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihya'an wa taqiyan fi suduril mu'minin. Hamdan laka ya Allah wa biqaulika yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kuluna as-surasa aqlan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Salatan laka ya habibana Muhammad, ya man khairal anam, ya man yaqul law kana libni adama wadiyan min zahab labtagha salisan wa ma yamla'u jawfa ibni adama illa turab. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah hayatakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan dan kekuatan lahir dan batin dalam rangka untuk selalu beribadah hanya semata-mata karena Allah. Kami diberikan mandat oleh pengurus di dalam tausiah malam hari ini adalah harta yang halal dan berkah sebagai bekal ibadah. Tema telah diberikan, insya Allah akan kita kupas tema ini. Apa itu pengertian harta? Harta dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sejumlah kekayaan yang dimiliki oleh perorangan, kelompok ataupun organisasi, baik yang berupa bergerak atau yang tidak bergerak, itu namanya harta. Yang bergerak, uang, kendaraan, contohnya. Yang tidak bergerak, tanah dan bangunan, itu contohnya. Nah, tema kita sekarang ini adalah bicara masalah harta. Dan ternyata masalah harta ini adalah salah satu pertanyaan dari 4 pertanyaan di alam kubur yang akan ditanyakan ke kita dan diminta pertanggungjawabannya tentang harta. Apa yang ditanyakan tentang harta kepada kita? Ada 2 pertanyaan. Nah, tadi temanya harta yang halal dan berkah. Sebelum sampai yang halal dan berkah, nah, apa sih pertanyaan tentang harta? Yang pertama adalah min aina iktasabah, dari mana harta itu engkau dapatkan, wa fi ma anfaqah, dan kemana harta itu engkau nafkahkan, engkau infakkan. 2 pertanyaan itu. Ya, kalau kita ditanyakan min aina iktasabah, dari mana harta itu didapatkan, berbagai macam cara kita mendapatkan harta. Salah satu diantaranya adalah dengan cara gaji, ya berarti dia pegawai atau pekerja profesional, atau dengan cara upah. Ya, dengan cara upah berarti dia buruh, dia karyawan, atau juga dengan cara keringat, modal sendiri, itu dengan cara tijarah, dengan cara perdagangan, baik berupa barang ataupun berupa jasa. Itu salah satu di antara harta yang kita dapatkan.
Pertanyaan yang kedua, wa fima anfaqah. Kemana harta itu engkau nafkahkan? Saya kasih contoh, salah satu cara, karena di sini dekat pasar. Ya, saya coba beradaptasi dengan lingkungan pasar. Salah satu cara harta yang kita dapati ini, yang kita miliki sementara itu adalah hakikatnya adalah titipan, bukan milik ya. Nah, dengan cara dagang, saya kasih contoh. Ya, walaupun dagang itu adalah halal, kita mendapatkannya, tapi fima anfaqah, sebelum dinafkahkan, ada cara hingga harta itu dapat ke kita. Kalau caranya pun tidak benar, maka akan menghasilkan outputnya pun tidak benar. Contoh dalam berdagang, kalau dalam berdagang ada unsur maisir, judi, perjudian, harta yang kita miliki ada indikator judi. Kalau judi sekarang kan sudah hebat, nggak perlu offline, nggak perlu duduk di meja, pakai online. Nah, semua yang didapati dari cara maisir, harta itu dari cara perjudian, harta itulah yang akan memakan kita. Ada juga dengan cara gharar, menipu. Dalam perdagangan ada menipu takaran, timbangan. Ya, ada juga menipu dengan cara rasa. Beli jeruk di mobil, atasnya manis-manis, kita coba. Ketika ditimbang nyampe rumah, nggak taunya yang di bawah itu yang diambil bukan jeruk yang kita rasakan. Pedagang itu tahu, tapi dia menipu. Jeruknya kan halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara menipu itu pun tidak akan berkah. Dengan cara timbangannya dimainkan. Fawailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang curang dalam timbangan. Yang ketiga, kita lihat harta kita ini berkah atau tidak yang kita dapati. Sebelum kita nafkahkan, kemana kenafkahkannya? Yaitu haram. Wujudnya haram, zatnya haram, tapi disamar-samarkan. Daging bakso ternyata ada campuran. Ada nasi goreng, minyaknya tahu itu bukan minyak yang halal, tetapi tetap dipakai. Padahal nasinya halal, tetapi ada unsur yang haram mengakibatkan seluruhnya jadi haram. Bagaimana untuk konsumen yang tidak mengetahui? Rufi'al qalam an salas. Kalau bagi yang tidak mengetahui, maka Allah tidak akan mencatat itu sebagai hukum. Nah, yang keempat, mengandung unsur riba. Coba lihat, kita punya uang dipinjamkan ke orang. Niat kita meminjamkan ke orang itu untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membantu orang itu? Coba tanya di diri kita. Kita pinjam orang, meminjamkan harta kita ke orang, apakah untuk konsumtif, untuk dia makan, atau untuk produktif untuk usaha? Kalau niatkan dalam hati membantu untuk membuat lapang rezekinya, tercatat keberkahan. Tetapi ternyata hitung-hitungannya beda. Minjam 2 juta, balikinnya kena biaya administrasi sekian, ini sekian, dapatnya cuma 1.600.000. Kalau telat nanti kena bunga. Itu namanya yang disebut dengan riba. Uangnya halal, bantuannya halal, tapi proses mendapatkannya itu menjadi haram. Maka saya singkat tadi supaya gampang dihafal. Untuk perdagangan disebut dengan maghrib. Ma-nya adalah maisir, perjudian. G-nya goror,
tipu menipu, haknya haram, ribnya riba. Hati-hati bagi para pedagang, jangan menggunakan metodologi yang saya singkat disebut dengan maghrib. Min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Kemana harta itu engkau infakkan, engkau nafkahkan? Kira-kira kalau ditanyakan kemana kita akan menafkahkan harta kita, jawabannya apa? Jawabannya apa? Ini sudah pernah ditanya oleh para sahabat. Tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Sahabat pernah bertanya itu kepada Nabi. Kira-kira ada yang hafal ayatnya? Al-Baqarah ayat 215. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya kepada engkau wahai Rasul, bagaimana mereka caranya untuk menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan infaklah kalian, nafkahkanlah segala sesuatu yang kalian miliki, min khairin, untuk kebaikan, bukan untuk keuntungan, tapi untuk kebaikan. Siapa saja orang-orangnya? Secara umum dibagi menjadi 5 dalam ayat itu. Yang pertama siapa? Falil walidain. Yang pertama yang harus engkau berikan ketika menafkahkan harta kamu adalah lil walidaini, untuk kedua orang tua kalian. Jangan dibalik. Jadi pegawai ngasih parcel ke atasannya luar biasa. THR untuk atasan yang kenyang diberikan kekenyangan, sakit perut karena kekenyangan nanti. Padahal ada yang susah karena susah makan, sakit perut karena kesusahan. Kenapa itu nggak diperhatikan? Orang tua kita itu yang pertama kali yang kita pikirkan. Kita jarang ketemu dengan orang tua. Sekali datang ke rumah orang tua, mampir ke warung, ke toko buah, nyarinya asal-asalan. Udah yang penting bawa aja tentengan. Nggak enak kalau nggak dibawa. Giran ke atasan. Wah, itu nyarinya bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Persiapannya banyak. Bawanya bentuknya luar biasa. Sampai ngadepinnya, ngasihnya pun hormatnya luar biasa. Giran sama orang tua. Nah, coba lihat Quran surat Al-Baqarah 215. Yang pertama adalah falil walidain, untuk kedua orang tua kamu dulu. Yang kedua wal aqrabin, dan kerabat terdekat kamu, itu yang disebut dengan zawil huquq, yang menjadi hak tanggung jawab kita. Adik, kakak, sepupu, keponakan, cucu, itu berikan dulu. Yang terdekat dulu. Nah, itu namanya hubungannya nasabiyah, 2 tadi. Yang ketiga ini namanya 3, 4, dan 5 namanya hubungannya hukmiyah karena hukum. Yang ketiga adalah wal yatama. Kalau sudah kedua orang tua, kalau sudah keluarga terdekat, baru berikan anak yatim. Kadang-kadang kan kita lupa. Anak yatim dikumpulin seluruhnya, yang jauh-jauh lagi. Ternyata keponakan kita ada yang yatim, terabaikan. Ternyata orang tua kita lagi butuh, terabaikan. Kan orang tua kalau lagi punya harta, anak rasa raja. Tapi kalau anak punya harta, orang tua rasa pembantu. Terbalik. Padahal harta yang dimiliki oleh anak adalah haknya orang tua. Orang tua tidak perlu minjam. Ada hak orang tua di harta anak. Tapi sekarang
sekarang terbalik. Anak malah bisa menggugat orang tuanya ke pengadilan, luar biasa. Falil walidain wal aqrabin, baru yang ketiga wal yatama, anak yatim. Yang keempat wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima wabnis sabil, dan musafir. Maka alhamdulillah di sini ada takjil. Alhamdulillah, karena inti daripada atau tujuan dari puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa dulu. La'allakum tattaqun itu khitabnya engkau menjadi pribadi yang bertakwa di penghujung ayat 183. Kalau udah menjadi pribadi yang bertakwa di penghujung 185, la'allahum yashkurun, la'allakum tashkurun, engkau akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Bagaimana cirinya pandai bersyukur? Bersyukur kepada Allah dengan cara pandai berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sungguh dia belum mampu bersyukur kepada Allah. Itu tujuan daripada puasa di penghujung ayat 185. Di penghujung ayat 187, la'allahum yattaqun, semoga semuanya ini sosial masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertakwa. Jadi masyarakat yang bertakwa. Oleh karena itu, di dalam memberikan nafkah ini menjadi pertanyaan, karena apa? Coba, waktu tinggal 3 menit lagi saya lihat, karena tadi udah kasih pesan. Kita makan terus, minum terus, makan terus, minum terus, tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Kira-kira menyehatkan atau menyakitkan? Kira-kira menyehatkan atau menyakitkan? Menyakitkan, bahkan bisa membunuh, mematikan kita. Nyari harta terus, nyari harta terus, nyari harta terus, tapi tidak pernah kita bersihkan, nggak pernah kita keluarkan. Kira-kira akan menyehatkan atau menyakitkan? Akan menyehatkan atau menyakitkan? Jawablah dengan kejujuran, bukan jawab dengan kepolosan. Jawab dengan kejujuran, bukan jawab dengan kepolosan. Ya, itu ma anfaqtum min shadaqatin falam yanqus min shadaqatika. Apapun yang engkau infakkan yang berupa sedekah dari yang kamu miliki, sesungguhnya tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Maka harta dari segi manfaat itu cuma 3. Yang pertama, ada harta yang kita tinggalkan di dunia kalau kita berpulang ke sisi Allah, kalau kita kembali ke Allah. Harta itu kita tinggalkan di dunia, anak, istri, jabatan, kekuasaan, semua kita tinggalkan di dunia. Ada harta yang habis di dunia. Apapun yang kita makan dari mulut, yang enak ataupun tidak enak, yang bervitamin ataupun yang tidak bervitamin, keluarnya dari lubang belakang, baunya sama. Habis di dunia itu semua, nggak ada. Tapi ada harta yang kita bawa dari dunia, itulah infak, itulah sedekah. Kurang lebihnya itu saja, baru halal. Harta yang halal dan diberkahi. Ciri harta yang diberkahi itu mengandung 3 unsur, karena berkah itu hurufnya ba, rof, dan ka. Ya, harta yang diberkahi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah ba, birrun, harta itu akan membawa kebaikan. Kalau harta itu akan membawa kebaikan, itu ada keberkahan. Yang kedua, rahmah, harta itu karena kasih dan sayang, bukan karena kepentingan, bukan karena keuntungan, karena kasih dan sayang harta kita berikan.